Permisi, selamat pagi kakak-kakak. Pagi, Sus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Grecia. Di sini tujuan saya mau melakukan penyuluhan tentang disminor atau menstruasi. Membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah kakak-kakak bersedia? Bersedia, Sus. Jadi yang pastinya kakak-kakak sudah tahu apa itu disminor atau menstruasi karena kakak-kakak sudah mengalaminya. Jadi di sini saya mau menjelaskan definisi menstruasi. Jadi menstruasi adalah pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Satu siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi sampai tepat 1 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Menstruasi dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan seorang wanita untuk mengandung anak. Jadi kakak-kakak, pada saat kita umur 16 ke atas itu, kalau kita sudah mengalami haid, itu menandakan kita bahwa kita bisa mengandung anak. Terus ada pula proses menstruasi. Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Ada 4 proses fase menstruasi. Yang pertama fase menstruasi, dan yang kedua folikular fase, dan yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. PMS atau menstruasi sindrom mempunyai gejala. Yang pertama itu keluhan fisik. Fisiknya itu yang pertama perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah. Dan yang kedua itu buah dada nyeri, tegang, dan sakit saat disentuh. Dan yang ketiga itu mengalami kram di perut. Dan yang keempat itu nafsu makan meningkat dan suka makan makanan yang rasanya asam. Dan yang kelima itu kepala nyeri. Dan keenam, berat badan bertambah karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Dan ketujuh itu pinggang terasa pegal. Dan keluhan biologisnya itu emosi menjadi labil. Biasanya kita mudah uring-uringan, sensitif, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan yang kedua itu kurang konsentrasi. Dan berikutnya itu cara mengatasi PMS. Cara mengatasi yang pertama itu kurang makan makanan yang bergaram seperti kentang goreng, kacang-kacangan, dan makan makanan berbumbu untuk mengurangi penahanan air berlebih. Dan yang kedua itu kurangi makanan berupa tepung, gula, kafein, dan coklat. Ketiga itu tambahkan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin C dosis tinggi seminggu sebelum menstruasi. Yang keempat itu makan makanan berserat dan perbanyak minum air putih. Maksudnya itu pada saat kakak menstruasi, kakak perbanyak minum air putih agar tidak terasa sakit pada belakang perut dan yang lainnya. Yang kelima itu jika menstruasi cukup banyak mengeluarkan darah, perbanyak makan makanan atau suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Berikutnya itu gangguan menstruasi. Yang pertama itu nyeri menstruasi primer, yaitu nyeri menstruasi yang tidak berhubungan dengan kelainan patologis yang berasal dari pinggul dan organ di dalamnya. Nyeri ini dapat terjadi 2-3 tahun setelah menstruasi pertama dan mencapai puncaknya saat wanita mencapai usia 15-25 tahun. Yang kedua itu nyeri menstruasi sekunder.
Nyeri menstruasi sekunder yang berhubungan dengan kelainan yang berasal dari panggul dan organ di dalamnya. Biasanya berasal dari panggul. Biasanya nyeri ini terjadi 2 hari atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Dan rasa nyeri akan semakin hebat saat menstruasi. Kemudian menghilang 2 hari atau lebih setelah menstruasi berhenti. Gangguan menstruasi lain yaitu amenorrea atau tidak mendapatkan haid sama sekali. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya. Yang pertama itu hymen imperforata, yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Biasanya keadaan ini diketahui bila cewek sudah waktunya mens tetapi belum mendapatkannya. Yang kedua itu menstruasi anovulatoire, yaitu rangsangan hormon-hormon yang tidak mencukupi untuk membentuk lapisan dinding rahim hingga tidak terjadi haid atau hanya sedikit. Cara mengatasi nyeri menstruasi. Berikut ini beberapa tips untuk mengatasi nyeri saat menstruasi. Yang pertama itu, hindari olahraga berat selama menstruasi. Yang kedua itu, hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat karena dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Hindari juga makan bersuhu dingin, misalnya es krim. Yang ketiga itu konsumsi vitamin E, vitamin B6 atau minyak ikan. Yang keempat itu konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makan makanan rendah lemak. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sakit perut saat menstruasi. Yang pertama itu kompres dengan botol panas atau hangat tepat bagian yang terasa kram atau pinggang bagian belakang. Yang kedua itu mandi air hangat, boleh juga menggunakan aroma terapi untuk menenangkan diri. Yang ketiga itu minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi. Yang keempat itu menggosok-gosok perut atau pinggang yang sakit. Yang kelima itu ambil posisi menungging sehingga rahim tergantung ke bawah. Ini bisa membantu relaksasi. Dan yang terakhir itu tarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apakah kakak ada yang mau bertanya? Ada. Kita mau bertanya, Bu. Bagaimana cara menjaga kebersihan di saat menstruasi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab ya. Jadi, cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama itu, jagalah kebersihan daerah kewanitaan. Yang kedua itu, bersihkan dengan air dari depan ke belakang. Yang ketiga itu, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari. Bagaimana, Bu? Ya. Apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Betul. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diluangkan kepada saya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka saya mohon mengundurkan diri. Terima kasih, permisi. Sama-sama, Sus.